I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk salah satu untuk memimpin doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni bima yanfa'uni warzuqni bima yanfa'uni birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk pagi hari ini apakah Tiani hadir? Putri Yulianingsih hadir? Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam. Jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu nanti peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sifat asam, basa, dan garam. Jadi nanti kita belajar tentang sifat-sifat asam, sifat-sifat basa, dan juga sifat-sifat dari garam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator yang sesuai dan tersedia di laboratorium dan alam, misalnya kembang sepatu. Jadi nanti kita belajar mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami. Nah, indikator alami itu berasal dari alam, misalnya seperti kunyit, seperti bunga sepatu bisa, bunga bugenvil bisa, nanti pakai daun pandan juga bisa. Jadi nanti kita belajar bagaimana sifat dari asam dan basa dan garam itu dengan menggunakan indikator bahan-bahan tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan alat sederhana untuk menentukan skala keasaman dan kebasaan. Jadi nanti alat sederhana itu kita gunakan untuk menentukan skala keasaman dan kebasaan. Jadi nanti suatu alat itu digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan apakah ini asam atau apakah ini basa. Lalu untuk peta konsepnya sendiri yaitu mengidentifikasi senyawa asam, basa, dan garam, yaitu dan kedua menentukan derajat keasaman dan sifat-sifat senyawa asam, basa, dan garam. Sebelum masuk ke asam, basa, dan garam, di sini saya akan ada ini demonstrasi ya. Ini apa ya? Perumpamaan. Ini adalah kertas lakmus. Sebelumnya kalian itu tahu gak sih apa itu kertas lakmus? Mungkin bisa dijawab salah satu. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus adalah merupakan kertas dari bahan kimia yang akan berubah jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Nah, jadi kertas lakmus itu akan berubah. Warna dari kertas ini tuh ini bukan kertas lakmus ya, tapi ini perumpamaan. Ini perumpamaan dari kertas lakmus. Kertas lakmus ini akan berubah pada saat asam dan juga pada saat basa. Jadi yaitu sebuah alat yang bisa digunakan. Misal kamu pengen tahu apakah ini asam atau basa, dengan kertas lakmus itu bisa. Nah, ini pada kertas lakmus biru dan juga kertas lakmus merah. Kertas lakmus biru ini akan berubah warna dari warna biru menjadi warna merah itu pada saat keadaan basah. Sedangkan ini
merah akan menjadi biru pada saat keadaan asam. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sifat asam, basa, dan garam. Untuk sifat asam sendiri yang pertama yaitu rasanya masam, bisa dicatat. Sifat asam itu yang pertama adalah rasanya masam. Di situ ada di sebelah ini. Nah, bisa dibuka. Ada rasanya masam. Kemudian derajat keasamannya itu di bawah 7. Nah, jadi senyawa asam itu dia derajat apabila diukur dengan kertas lakmus, maka yaitu derajat keasamannya itu di bawah 7. Nah, kemudian dia dapat memerahkan kertas lakmus biru, tidak berubah warna kertas lakmus merah. Dan yang terakhir itu menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Di sini kan dituliskan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus biru ini akan berubah menjadi merah apabila dalam keadaan asam. Nah, kemudian kita beralih ke sifat basa. Untuk sifat basa sendiri yang pertama adalah rasanya pahit. Nah, jadi senyawa asam itu pasti rasanya adalah pahit. Yang kedua, derajat keasamannya itu di atas angka 7. Jadi dia itu derajat kebasaannya itu di atas nilai 7. Yang ketiga, dapat membirukan kertas lakmus merah. Kertas lakmus merah ini akan menjadi biru pada saat dia itu sifatnya basah. Yang keempat yaitu tidak merubah warna kertas lakmus biru. Kalau kita menggunakan lakmus biru, maka dalam keadaan basah itu ini tidak akan berubah warna. Ya, bisa dimengerti? Yang terakhir adalah menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Jadi misal ada larutan basah. Contohnya mungkin bisa disebutkan contoh dari larutan basah yang diketahui itu apa? Contoh dari larutan basah yaitu aluminium hidroksida, kalsium hidroksida, natrium hidroksida, plaster ban sabun. Kalau itu berada pada ban sabun ya, berarti pada sabun. Kalau sabun itu dilarutkan sama air, yaitu akan menghasilkan ion OH-. Nah, untuk asam itu apabila yaitu dilarutkan ke air. Contoh asam itu ada cuka. Kalian tahu cuka enggak? Biasanya itu dimasakkan itu loh. Nah, cuka itu kalau misal dia itu dilarutkan dalam air, dia itu menghasilkan ion H+. Nah, kebalikannya dari H+, basa itu menghasilkan OH-. Kemudian beralih ke sifat garam. Garam itu sifat rasanya itu manis, asin, atau tidak berasa. Kalian tahu garam kan? Garam itu rasanya gimana? Asin kan? Nah, sifat garam itu asin. Kemudian tidak merubah warna kertas lakmus. Jadi, misal ini ya, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kalian celupkan ke larutan garam, kertas lakmus ini tuh nggak akan berubah warna. Kan kalau di asam ini berubah, kalau di basa ini berubah gitu. Tapi kalau di larutan garam itu dua-duanya tuh nggak akan berubah. Dan juga derajat keasamannya itu 7. Jadi kalau asam itu di bawah 7, kalau garam itu 7, kalau basa itu di atasnya 7. Jadi 7 sampai 14. Kemudian asam itu 1 sampai 7, sedangkan garam itu netral 7 terus gitu. Yang terakhir tidak menghasilkan H+ atau ion OH-. Jadi dia itu kalau dilarutkan dalam air itu tidak menghasilkan ion H+ dan juga tidak menghasilkan ion OH-. Jadi seperti itu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin tidak ada ya. Nah, kemudian kita akan beralih ke asam. Apa itu asam? Senyawa yang di dalam air dapat Bisa diulangi lebih keras lagi. senyawa yang dalam air dapat mengeluarkan ion H+. Nah, tadi kan sudah diketahui sifat-sifatnya. Nah, pengertian asam sendiri itu, dia itu kalau di air dapat mengeluarkan ion H+, dapat menghasilkan ion H+. Definisi ini dikemukakan secara terbuka oleh Arrhenius, sehingga dikenal dengan asam Arrhenius. Senyawa asam yang telah kalian kenal dengan rumusnya selalu mengandung unsur hidrogen. Jadi, asam itu selalu mengandung senyawa hidrogen. Hidrogen itu rumusnya H. Nah, seperti ini. Hidrogen. Nah, hidrogen ini tuh rumusnya H. Lalu, tetapi ingat, tidak semua yang mengandung hidrogen disebut asam. Jadi gini, senyawa asam itu pasti ada hidrogen. Tapi dapat diingat, tidak semua hidrogen itu sifatnya asam gitu. Jadi bisa dimengerti sampai sini, asam itu pasti mengandung hidrogen. Tapi hidrogen itu belum tentu asam. Kemudian, suatu asam dapat berupa padat, cairan, dan atau gas. Jadi, asam itu dapat berupa padat, misalnya benda padat. Yang kedua ada benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Jadi, asam itu gak selalu cair kan. Biasanya kan kalau kita lihat, apa itu asam? Apa sih contohnya asam gitu? Asam itu ada di larutan cuka. Larutan cuka itu kan pasti dia cair kan, namanya larutan pasti cair. Sedangkan sebenarnya itu asam itu ada benda padat, ada benda cair, ada juga benda gas. Suatu asam dapat berupa zat padat, cairan, atau gas. Ada asam yang berbahaya karena bersifat racun, tetapi ada juga asam yang sangat diperlukan bagi tubuh kita. Jadi, gak semuanya asam itu dapat dikonsumsi karena ada asam yang beracun. Sebaliknya, gak semuanya asam itu beracun. Kadang ada asam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa asam yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu asam asetat. Asam asetat itu terdapat pada larutan cuka seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua ada asam akrobat. Asam akrobat itu ada di jeruk. Kalian tahu jeruk? Nah, jeruk itu mengandung asam askorbat dan juga pada tomat. Pada tomat itu juga ada kandungan asamnya. Yang ketiga asam sitrat. Jeruk lagi. Nah, asam sitrat itu kan jeruk itu biasanya mengandung vitamin C ya. Nah, itu ada mengandung asam sitrat juga. Yang keempat ada asam borat. Asam borat itu terdapat pada larutan pencuci mata. Kayak apa larutan pencuci mata itu? Kayak semacam obat tetes mata gitu ya. Lalu ada asam karbonat. Ini tuh ada minuman yang berkarbonisasi. Nah, yang kedua ada basa. Jika asam merupakan zat yang dapat menghasilkan ion H+, maka basa merupakan zat yang dapat menghasilkan ion OH-. Jadi kalau asam itu H+, kalau basa itu OH-. Nah, perbedaannya tuh di sini. Kalau asam itu menghasilkan ion H+, kalau basa itu menghasilkan ion OH-. Nah, kemudian definisi ini pun merupakan definisi yang dikemukakan oleh Arrhenius. Jika ion H
H+ yang berasal dari asam bertemu dengan ion OH- yang berasal dari basa, maka segera terjadi reaksi kimia antara kedua ion yang berlawanan tersebut menjadi molekul air yang bersifat netral. Nah, misal nih, asam ini bertemu dengan basa. Asam plus basa, maka sama dengan netral. Di sini apabila larutan asam ini bereaksi dengan larutan basa, nanti akan terjadi reaksi kimia di mana reaksi kimia itu antara asam dan basa akan menjadi netral. Jadi seperti itu. Ini asam kuat dengan basa kuat sama dengan netral. Kemudian di sini dijelaskan seperti ini. Asam contohnya H+ plus O H- menjadi H2O. H2O ini senyawa apa? Kalau kalian nggak tahu, itu air. Jadi kalau kalian ada soal apa sih H2O itu? Apa sih H2O? H2O ini adalah air. H ini hidrogen dan O ini oksigen. Jadi apabila H+ itu larutan asam ini bertemu dengan OH- bereaksi dengan OH- ya, bukan OH+. Maaf. Sini salah. Nah, H+ bertemu dengan OH- asam bertemu dengan basa akan menghasilkan netral atau H2O. Jadi, kalau kalian bingung, asam kuat campur basa kuat jadinya netral. Jadi itu dia jadi pH-nya itu jadi 7. Seperti ini. Kemudian beberapa basa yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar yaitu aluminium hidroksida. Kalian kalau aluminium hidroksida itu apa sih? Terdapat pada apa sih gitu? Aluminium hidroksida itu ada pada deodoran. Kalian menggunakan deodoran? Belum ya? Belum ya. Jadi deodoran itu mengandung senyawa aluminium hidroksida. Yang kedua ada kalium hidroksida. Kalium hidroksida itu pada plester. Kalian kalau jatuh kan biasanya kan di plester kan. Nah, di plester itu mengandung kalsium hidroksida. Yang ketiga ada magnesium hidroksida. Itu obat urus-urus, nggak tahu ya. Kalian belum tahu. Yang selanjutnya ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu ada pada sabun. Kalau kalian pakai sabun deterjen, sabun mandi, terus shampoo, nah itu mengandung natrium hidroksida. Di mana natrium hidroksida itu mengandung senyawa basa. Kemudian ada garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Nah, seperti yang tadi, garam itu terbentuk dari reaksi antara senyawa asam dengan senyawa basa lalu menghasilkan garam. Terdapat beberapa contoh garam, antara lain adalah NaCl. NaCl itu natrium klorida. Yang selanjutnya ada CaCl atau apa ya CaCl ini? Kalsium klorida dan seterusnya. Contoh garam adalah garam dapur atau NaCl yang biasa digunakan untuk keperluan memasak. Nah, contoh garam dapur. Kalian kalau disuruh ibu kalian, "Dek, belikan itu garam." Terus kalian kan tahu kan kalau garam itu NaCl. Terus kalian ke warung, untuk ke warung. "Bu, beli apa?" NaCl gitu. Kira-kira ibu warungnya ngerti nggak? Nggak ngerti. Jadi itu apa ya? Itu hanya rumus senyawanya saja.
Tapi kalau di keperluan itu ada garam. Nah, kalian kira-kira tahu nggak garam itu terbuat dari apa? Garam. Nah, kalau kalian nggak tahu, kalian pernah nggak sih pergi ke rekreasi misal ke laut-laut gitu? Pernah kan ya? Pernah lihat orang membuat garam nggak? Pernah ya? Nah, jadi pembuatannya itu dari air laut itu nanti dikeringin. Jadi garam itu dapat diperoleh dari air laut. Kalau kalian biasanya kalau di dekat sini tuh di Rembang itu banyak banget. Dia itu petani garam. Tani garam itu pokoknya ya pembuat garam gitu. Jadi garam mereka itu membuat garam tapi dari air laut. Kalau biasanya kalau kita menyebutnya itu uyah grasa. Tahu uyah grasa? Yang besar-besar itu yang biasanya dibuat membeli sapi ya, minuman sapi itu. Nah, itu cara buatnya itu dari itu air laut tadi. Petani garam membuatnya dengan cara penguapan dan juga kristalisasi. Garam yang diperoleh kemudian diproses sehingga diperoleh garam berodium. Garam dapur juga dapat diperoleh dengan cara mencampurkan zat asam dan basa. Nah, cara kedua itu dapat mencampurkan senyawa asam dan juga senyawa basa. Mengapa demikian? Karena asam bereaksi dengan basa membentuk zat netral yang tidak bersifat asam maupun basa. Jadi misal ini digabung itu nggak akan bersifat asam tok atau bersifat basa tok. Jadi misal digabung ini akan jadi garam atau netral. Kemudian sebagai contoh reaksi antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi. Jadi senyawa ini misal digabungkan, nama reaksinya itu reaksi netralisasi. Kemudian sebagai contoh asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida. Asam klorida tadi kan ada pada garam dapur ya. Garam dapur bereaksi dengan soda api, maka akan membentuk garam dapur dan juga air. Jika dengan menggunakan proses penguapan, maka air menguap dan tersisa endapan garam dapur saja. Misal ini digabung ya, tadi kan ada garam dapur sama soda api itu digabung. Jadi itu kalau melalui penguapan, kalian tahu penguapan kan? Diuap gitu, penguapan itu akan di situ tuh akan menghasilkan endapan. Jadi senyawanya tadi tuh di bawah, terus di atasnya tuh ada airnya gitu. Kemudian saya contohkan di sini terus terlebih dahulu. Di sini dicontohkan HCl plus NaOH, maka akan menjadi senyawa NaCl, natrium klorida. Kalau nggak tahu, kalian nggak tahu, Na itu natrium dan Cl itu klorida. NaCl dan juga plus H2O. Oh, kok N? H2O, di mana H2O ini adalah air dan NaCl ini, natrium klorida ini adalah garam dapur. Ini apabila dicampur dengan ini akan menghasilkan ini dan juga ini. Jadi akan menghasilkan garam dapur dan juga air. Kemudian di sini dituliskan
reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam antara lain basa dengan asam menghasilkan garam dan juga air. Nah, seperti ini. Asam dan basa menghasilkan garam dan juga air. Yang kedua, basa dengan oksida asam menghasilkan garam dan air. Yang ketiga ada asam dengan oksida basa menghasilkan garam dan juga air. Yang keempat ada oksida asam dengan oksida basa menghasilkan garam. Kemudian ada logam plus asam basa menghasilkan garam dan juga air. Nah, untuk senyawa asam sendiri itu ada natrium klorida. Natrium klorida itu ada di garam dapur. Nggak tahu. Contoh garam ya. Berikutnya ada natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat itu NaCO2 ada di baking soda. Kalian tahu baking soda untuk apa? Oh iya, mengembangkan kue. Ya, biar supaya kuenya itu ngembang jadi lebih besar. Kemudian ada kalium nitrat, ada kalsium karbonat, ada kalium karbonat, natrium fosfat, dan juga amonium klorida. Nah, sekarang saya punya ini. Saya akan kasih satu topik permasalahan. Saya ingin kalian itu berpikir untuk memecahkan satu permasalahan. Kalian tahu kunyit? Kunyit itu warnanya apa? Kunyit itu warnanya kuning ya. Misal ini kunyit dicampur dengan cuka. Kira-kira warnanya jadi apa? Orange, pink. Jadi di sini saya akan kasih satu topik permasalahan, yaitu apabila indikator ini bahan alami ya, bahan alami ini diberikan senyawa asam dan juga basa, dicampurkan dengan senyawa asam dan basa. Nah, tentukan perubahan warnanya. Misal ya, kunyit dicampur dengan cuka, ini warnanya apa? Kemudian kunyit dicampur dengan air sabun, itu warnanya apa? Jadi di sini saya punya tabel. Tabel di sini ada nomor, tentu saja ada prosedur percobaan, ada dugaan reaksi, hasil percobaan, dan juga kesimpulan. Nah, problem kalian adalah menentukan perubahan warna pada saat indikator diberikan larutan asam dan juga larutan basa. Nah, saya bagikan terlebih dahulu ya. Untuk prosedurnya bisa ditulis. Silakan salah satu untuk kelompok menulis. Untuk di prosedurnya ya, di prosedur percobaan ditulis. Yang pertama ada kunyit, tulis nomor 1 kunyit. Strip di bawahnya. Nah, dikupas dengan menggunakan pisau.
sampai halus. Ditumbuk sampai halus. Ditumbuk sampai halus. Yang ketiga, ditambahkan 1 sendok air. 1 sendok air. Kemudian diperas dengan disaring saja, disaring, kemudian disaring. Yang step selanjutnya yaitu fitratnya. Fitratnya dimasukkan ke dalam gelas. Dimasukkan ke dalam gelas. Nah, step selanjutnya yaitu diambil 3 tetes fitrat kunyit. Diambil 3 tetes fitrat kunyit. Step selanjutnya yaitu diletakkan pada 1 piring dengan 2 titik berjauhan. Diletakkan pada 1 piring dengan jarak berjauhan. Diletakkan pada 1 piring dengan jarak berjauhan. Nah, step selanjutnya yaitu ditambahkan 3 tetes asam cuka. Ditambahkan 3 tetes asam cuka pada titik 1. Asam cuka pada titik 1. Dan air sabun pada titik 2. Nah, step terakhir yaitu dicatat perubahan warna sebelum dan sesudahnya. Sudah dicatat perubahan warna sebelum dan sesudah ditetesi asam cuka dan air sabun. Nah, kemudian apakah sudah ya? Di sini kan ada dugaan atau reaksi. Nah, dugaan atau reaksi ini tuh salah nggak apa-apa. Jadi kalian menduga-duga. Kalau kalian berpikir misal ya, kunyit dicampur cuka itu warnanya apa? Nah, dituliskan di sini. Dugaan ini tuh benar salah itu nggak berpengaruh karena kita hanya menduga-duga. Apakah warnanya ini, apakah warnanya ini gitu. Lalu nanti kunyit dicampur dengan air sabun. Nah, kalau kira-kira kunyit kalau dicampur dengan air sabun itu warnanya apa gitu. Nah, di sini ya jadi dugaan atau reaksi yang pertama yaitu fitrat kunyit sebelum ditetesi. Jadi kunyit sebelum ditetesi itu warnanya apa? Nah, gitu ya. Nah, bisa ditulis fitrat kunyit sebelum ditetesi itu kira-kira warnanya apa? Ya, di situ di kolom dugaan atau reaksi itu fitrat kunyit sebelum ditetesi. Nah, itu nanti kalian menduga-duga fitrat kunyit itu kalau sebelum ditetesi itu warnanya apa. Terus yang dugaan kedua yaitu
fitrat kunyit setelah ditetesi asam cuka. Yang dugaan kedua, fitrat kunyit setelah ditetesi asam cuka. Ditetesi asam cuka itu warnanya apa? Nanti kalian berpikir menduga-duga. Yang terakhir itu fitrat kunyit apabila setelah ditetesi air sabun. Ditulis lagi, fitrat kunyit dikasih spasi ya, takutnya nanti enggak. Nah, fitrat kunyit setelah ditetesi air sabun. Nah, kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan dugaan atau reaksinya itu. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Saya tinggal kecil. Apakah sudah? Enggak, ya dugaan reaksinya kan nih. Fitrat kunyit sebelum ditetesi. Fitrat kunyit sebelum ditetesi itu warnanya apa? Nah, tulis ini. Iya, sama dengan fitrat kunyit setelah ditetesi asam cuka. Warnanya jadi apa? Hijau. Menurut kalian. Orange. Nah, kan saja sama dengan enggak. Terus fitrat kunyit setelah ditetesi air sabun. Jadi apa? Menurut kalian kalau kunyit campur air sabun warnanya jadi apa? Kira-kira berpikir dulu, kenapa? Berpikir dulu. Hijau mungkin, ungu mungkin, apa nih? Tulis saja, tulis kuning. Nah, jadi menurut kalian fitrat kunyit sebelum ditetesi itu warnanya jadi kuning ya, kuning. Nah, fitrat kunyit setelah ditetesi air cuka kalian menduganya menjadi orange. Nah, sedangkan fitrat kunyit setelah ditetesi air sabun itu warnanya jadi
kuning. Nah, kali ini kita akan membuktikan apakah dugaan kalian itu benar. Jadi untuk membuktikan itu kita akan melakukan praktikum. Silakan dikemasi. Nanti ini hasilnya ditulis ya. Sebentar. Saya ambilkan alat bahannya dulu. Bisa dimajukan Mbak? Ini untuk alat dan bahannya. Bahannya sebenarnya. Untuk bahannya di sini ada piring. Piring putih ini nanti digunakan untuk ini bisa dilihat di prosedurnya. Nah, diperhatikan ya step by stepnya. Piring ini nanti digunakan untuk meletakkan fitrat kalian. Nah, fitrat kalian nanti ditaruh di piring ini. Misal ini untuk, kan ini ada dua bahan, ada kunyit dan juga ada daun pandan. Nah, kalau ini digunakan untuk kunyit, nanti yang ini digunakan untuk daun pandan. Nah, selanjutnya ada cobek. Cobek ini digunakan untuk kalian menghaluskan. Terus ada pisau. Nah, pisau ini nanti digunakan untuk ngupas, untuk buat kecil-kecil, itu bapak kalian nanti bisa pilih salah satu atau mungkin mencoba dua-duanya, mungkin antara kunyit atau daun pandan. Ya, kunyit dulu ya, terlebih dahulu. Terus di sini ada gelas di sini untuk meletakkan hasil fitratnya kalian. Terus ada saringan di sini untuk menyaring dari yang sudah kalian buat itu. Terus di sini ada air dan juga ada asam cuka. Nah, agak mundur sedikit. Nah, ini kertasnya jangan sampai basah ya, nanti buat itunya. Nah, kalian agak maju ini. Nah, kalian langsung mempraktekkan step by step yang sudah kalian buat. Mungkin sampahnya bisa di sini, Mbak. Di sini saja. Untuk step by stepnya diperhatikan, dikupas terlebih dahulu kunyitnya.
bisa bedain nggak sih kayak gini dengan kawan-kawan gitu? Bisa. Dari warna apa gimana? Warnanya beda. Kalau aku itu dari baunya. Nah, dari baunya itu beda. Kalau warna itu kadang salah, soalnya teksturnya kan hampir sama, tapi kalau baunya kan beda. Yang paling mencolok itu kunyit, ya paling beda sendiri. Oren sendiri. Kamu pernah mencoba dah? Di apa? Dimasak apa? Maksud diperas? Oh diperas. Jamu ya? Terus di situ stepnya ada yang kedua dipotong. Oh dipotong dulu, dipotong kecil-kecil dulu. Hadapnya sana loh, sana. Nah. Tujuan dipotong ini tuh memudahkan kalian nanti pada saat itu. Nah, kemudian ditumbuk sampai halus. Santai. Nggak usah halus-halus, ya sampai keluar gitu. Sangat terlihat ahli bukan? Jangan halus-halus.
mesti yang halus-halus. Serta gitu. Kasih itu airnya, terus ada sendoknya kasih 2 sendok harusnya yang kecil. Terus itu saringan sama gelasnya satu. Nah, disaring ya tuh. Saring. Enggak usah pakai sendok, enggak apa-apa. Harusnya pakai itu ya. Pakai apa? Kain. Saya enggak apa-apa pakai kain. Terus piringnya hendak ini. Nah, kalian fitrat ini ditaruh di sini. Misal ini fitratnya ya. Kamu kasih 3 tetes di titik 1, 3 tetes di titik. Pakai ini. 3 tetes di sini sama 3 tetes di sini. Yang di sini. Enggak. Ini lagi. Ambil lagi. Terus lagi satu lagi. Enggak masih di sini. Terus kalian buat larutan air sabunnya dulu. Air sabun. Saya bersihkan dulu ya. Nah, kalian kasih satu ini ditaruh di gelasnya. Nah, ini disisihkan dulu. Nah, kasih satu ini
ini ya, batas ini. Oh jadinya. Ini ya, kena itu tadi. Nah, akan. Nah, yang titik 1 kasih asam cuka. Yang tadi nah, kasih asam cuka di sini. Ini buka deh. Kasih 3 tetes di titik yang ini, terus yang 1 itu pakai air sabun di titik ini. Taruh di gelas. Nah iya gelas. Nah terus taruh di sini 3 tetes. Jangan sampai betul ya. Terus yang ini kasih yang air sabun ini. Dia 3 tetes sama 3 tetes. Nah, iya lagi. Terus lagi. Nah, itu. Dicampurkan. Coba campurkan pakai ini. Gagang. Gagang ini. Sweet. Nah, yang ini pakai yang ini. Jangan sampai beler ya. Dia tidak beler. Nah, catat perubahan ini. Hasil di tabel hasil. Nah, dicatat perubahan fitrat kunyit dicampur dengan asam cuka. Iya, pakai di sini. Nah, ditulis perubahannya ini kan dikasih asam cuka, ini dikasih air sabun. Dicatat perubahan warnanya. Fitrat kunyit setelah ditetes asam cuka berwarna apa? Tadi yang ini benar ya, yang warnanya kuning. Ya. Yang sebelumnya itu. Bisa disampingin gitu. Bisa. Nah, kita tulis dulu. Ini percobaannya. Nah, kita harus iya, ditulis di hasil percobaannya. Sudah didapat perubahannya. Nah, setelah hasilnya dicatat, nanti kita beralih ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu di sini kalian menyatakan alasan. Kenapa sih alasannya kok
jadi berubah jadi ini, terus berubah jadi ini, apa sih alasannya gitu. Nanti tulis di sini fitrah kunyit apabila dicampurkan dengan asam cuka, warnanya berubah menjadi apa ini? Kuning. Karena asam cuka bersifat asam. Nah, terus yang kedua, menurut kalian itu ambil itunya, enggak sampingnya. Nah, menurut kalian ini warnanya apa? Warnanya apa? Kuning tua ya ini namanya. Jadi kan ini kan beda nggak sih perubahannya? Beda kan ya. Nah, kalau dalam keadaan asam, dia itu warnanya akan lebih pudar. Misal ini kuning tua, jadi kuning muda. Ya, beda kan ya. Jadi kalau di asam, dia itu warnanya akan lebih pudar. Jadi kalau misal asam itu dari tua menjadi muda. Terus yang kedua, fitrat kunyit apabila ini menjadi merah. Tulis menjadi merah. Apabila fitrat kunyit menjadi kok kuning kalau basah, kalau air sabun dicampurkan dengan air sabun kan warna berubah menjadi merah. warna apa ini, warna sebelumnya campurkan dengan air sabun, warnanya berubah menjadi Merah. karena air sabun bersifat apa tadi? Bersifat basah. Jadi kalau fitrat kunyit ini tadi dicampurkan dengan air sabun maka akan menjadi warna merah. Silakan dibaca dari stepnya ke hasil percobaannya. Untuk dugaan dengan kesimpulannya tidak usah dibaca. Silakan salah satu dibaca. Kunyit dikupas dengan menggunakan pisau, ditumbuk sampai halus, ditambahkan 1 sendok air, kemudian disaring. Fitratnya dimasukkan ke dalam gelas, diambil 3 tetes fitrat kunyit, diletakkan pada 1 piring dengan jarak sejauhan, ditambahkan 3 tetes asam cuka pada titik 1 dan air sabun pada titik 2. Dicatat perubahan warna sebelum dan sesudah ditetesi asam cuka dan air sabun. Untuk hasilnya, Hasil percobaan, fitrat kunyit dicampur dengan air cuka menjadi kuning. Fitrat kunyit. jadi di sini saya membenarkan dugaannya ya. Tadi kan dugaannya di sini ditulis apa mbak? Yang sebelumnya kan kuning ya.
kuning. Ini kan di sini kuning tua. Lalu fitrat kunyit setelah ditetesi asam juga menjadi orange. Nah, di sini ada kesalahan ya, berarti bukan orange warnanya, tetapi kuning muda karena dia itu sifatnya asam. Jadi kalau asam itu dia itu akan lebih pudar. Jadi warna yang sebelumnya itu kuat itu kalau sama asam itu akan lebih pudar gitu. Nah, di sini fitrat kunyit setelah ditetesi air sabun di sini dicantumkan menjadi kuning lagi. Nah, di sini ada kesalahan lagi. Ternyata setelah dilakukan percobaan warnanya menjadi merah. Nah, karena air sabun ini basah kuat, jadi merah yang dihasilkan itu merah pekat. Jadi warnanya itu dia tuh akan lebih mencolok lagi dari yang awalnya jingga ya, warnanya jingga seperti ini. Terus dikasih air sabun, jadi warna itu akan lebih mengkilap, lebih mencolok, jadi lebih merah gitu. Terima kasih, kalian keren warna ini. Nah, jadi bisa kalian simpulkan nggak hari ini tuh kalian belajar tentang apa? Bisa dibacakan tentang kesimpulannya aja, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Aspargus merupakan bekas dari bahan kimia yang akan berubah jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Kemudian untuk pengertiannya mungkin bisa disimpulkan, pengertian itu apa sih? Pengertian asam adalah senyawa yang dalam air dapat mengeluarkan ion H+. Basa merupakan senyawa yang apabila dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Terima kasih. Mungkin bisa disanain dulu untuk praktek-praktek kita hadap ke sana lagi. Nah, gimana nih pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Kalian pernah nggak sih di rumah belajar kayak gini? Misal ya, ibu kalian, nah bantuin ibu sekalian coba-coba gitu, pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah, jadi itu tadi sedikit perubahan. Jadi setiap senyawa indikator itu kalau dicampur ini akan berubah ini. Kan belum pandan ya? Pandannya belum. Nanti lah, next time kita belajar tentang pandan. Nah, di sini saya menegaskan lagi ya, mengulangi yang tadi. Jadi indikator alami untuk asam basa itu sebenarnya ada banyak banget. Indikator alami asam dan basa itu tadi yang sudah kalian pelajari ada apa tadi? Ini. Nah, yang pertama itu ada kunyit. Selain kunyit ada pandan.
pandan. Ya, betul sekali, pandan. Terus ada lagi itu bunga sepatu. Kalian tahu bunga bougainville? Bunga bougainville itu kayak bunga kertas. Bunga kertas yang apa ya? Yang warnanya udah banyak itu loh. Bunga bougainville. Tahu kan ya? Bougainville. Terus kulit manggis. Tahu kulit manggis? Nah, kulit manggis itu juga bisa. Ada lagi itu buah naga. Tahu? Kulit buah naga. Kalian tahu apa ya lagi ya? Kulit pandan, sepatu, bougainville, kulit manggis, kulit buah naga. Dulu saya tuh pernah praktikum pakai kulit buah naga. Jadi kulit buah naga itu kalau kita itu aslinya yang sebelum ditetes itu warnanya itu warnanya itu violet, tahu nggak? Ungu kemerahan. Dia tuh ungu nggak ungu, merah nggak merah. Jadi dia tuh warnanya ungu kemerahan, agak pink gitu. Terus misal asam, waktu asam itu dia itu lebih pudar, jadi warnanya itu pink. Kalau kulit buah naga ini kalau dikasih asam cuka itu, dulu saya membuktikan dengan praktikum itu warnanya akan berubah menjadi pink. Terus kalau dalam keadaan basah dicampur dengan apa itu air sabun, itu warnanya jadi ungu. Jadi dia tuh kalau dicampur dengan larutan basah, dia itu berubah menjadi ungu. Terus bunga bougainville itu juga dia tuh jadi warna apa ya? Lupa saya. Tapi kalau dia itu di aslinya yang belum dikasih apa-apa itu warnanya itu merah. Merahnya tuh enggak merah pekat gitu, enggak merah sekedar merah gitu. Kok kayak merah darah itu enggak. Terus dia itu lebih pudar lagi. Jadi saya pernah tuh pakai air air limbah. Air kalian pernah cuci beras? Nah, kalau sama air beras itu dia tuh juga warnanya agak pudar. Terus kalian air sungai, tahu air sungai kali? Nah, kalau air sungai itu dia tuh nggak berubah warna. Tapi kalau dia pakai air sumur, dia tuh warnanya tuh sama kayak di air beras. Jadi itu tadi salah satu indikator dari asam, basah, ada kunyit, ada pandan dan sebagainya. Kalau kalian pakai pandan itu dia tuh warnanya kan hijau kan ya, pandan kan ya. Nah, kalau dikasih asam, warnanya itu tetap hijau, tapi yang hijau muda pudar kan. Terus kalau pakai basah, dalam keadaan basah pakai air sabun, itu dia warnanya menjadi kuning kemerahan. Jadi kuning merah gitu. Terus kalau pakai bunga sepatu saya belum pernah mencoba. Saya ada bougainville sama yang kulit buah naga. Kalau kulit manggis itu kalau nggak salah dia itu jadi coklat. Ya, coklat. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian hebat. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Sebelum pelajaran saya tutup pada hari ini, silakan berdoa kembali. Mohon bisa dipimpin berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa Haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Terima kasih untuk sehari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.